Hai Sobat Makan, Manga One Punch Man Season 3 masih berlanjut sob. Dan sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Chapter 87 Manga One Punch Man versi Murata Sensei dimulai dengan Garou, si pemburu pahlawan yang keluar dari markas asosiasi monster untuk memenuhi syarat dari Orochi untuk mencari kepala seorang pahlawan. Tanpa diduga, keadaan di luar cukup kacau pasca teror yang ditebar oleh asosiasi pahlawan. Sekelompok orang yang sudah putus asa dengan keadaan yang menamakan diri mereka Partai Pemuja Monster. Mereka mencoba berorasi dan memprovokasi masyarakat lain untuk bergabung dengan asosiasi monster sob. Karena mereka menganggap melawan asosiasi monster adalah sebuah kemustahilan dan akan berujung kematian. Garou melintasi tempat orang-orang berorasi tersebut, yang kemudian terdapat seseorang yang menantang tindakan pengecut dari kelompok orang yang mengajak bergabung ke asosiasi monster. Lalu, orang yang menentang tersebut diserang dan akan dijadikan persembahan untuk para monster sob. Garou yang melihat hal tersebut kemudian menghadang serangan tersebut dengan cara menyentil kedua orang yang menyerang. Mereka pun terpental akibat respon dari Garou. Tindakan Garou bukan merupakan tindakan layaknya seorang pahlawan atau membela orang-orang yang disakiti. Ia hanya kesal dengan sikap manusia yang kesatuannya mulai rapuh akibat ulah asosiasi monster. Hal ini akan merugikan bagi Garou ke depannya, karena apabila Garou menjadi monster terkuat nantinya, tidak jadi heboh apabila semua orang bergabung dengan asosiasi monster. Teror ketakutan yang dilakukan oleh Garou akan sia-sia sob. Garou melanjutkan perjalanannya. Nampaknya ia keluar dari markas asosiasi monster tidak benar-benar untuk mematuhi perintah dari Raja Orochi, melainkan tujuan utamanya mencari restoran untuk memulihkan tenaganya. Namun Garou kembali menemui kerusuhan lain di bagian kota lain, tepatnya di depan restoran yang Garou rencanakan akan makan di tempat tersebut. Terdapat seorang pemuda mabuk yang mau menghajar orang tua yang tidak sengaja menabraknya. Garou kembali menghentikan tindakan kriminal tersebut. Namun lagi-lagi bukan karena ia bersikap sebagai penyelamat layaknya pahlawan, melainkan perkelahian tersebut membuatnya tidak dapat masuk ke restoran. Garou membuat pemuda mabuk itu lari terbirit-birit setelah menangkis serangannya dan hanya memberikan tatapan iblis kepadanya. Garou memasuki restoran. Ia awalnya hanya memesan stik daging, lalu kemudian ia meminta pelayan untuk memberikan semua jenis daging dan salad yang ada di menu untuk dibawakan kepadanya. Makanan pun datang dan Garou dengan lahap memakan makanan yang ada di restoran atau di atas makanan yang telah dipesan oleh Garou. Orang-orang yang ada di restoran memperhatikan kerakusan Garou tersebut. Tanpa disangka-sangka, ternyata pahlawan botak Saitama juga sedang makan di restoran tersebut. Momen kocak selalu mengiringi kemunculan Saitama. Kali ini ketika ia mau membayar makanan selesai makan, ia dikejutkan karena ketika merogoh kantong dompetnya terjatuh. Keringat dingin mulai memasuki tubuh Saitama ketika secara kebetulan terdapat pengumuman di dalam restoran yang mengatakan jika restoran tersebut telah merekrut mantan pahlawan pro sebagai petugas keamanan karena maraknya perampokan, pencopetan, dan pelanggan yang tidak mau bayar. Perasaan ketakutan menjalar di seluruh tubuh Saitama karena ia takut dicap sebagai kriminal rendahan akibat makan tidak bayar. Saitama pun juga mengatakan jika momen kehilangan dompet itu merupakan momen terburuk sepanjang tahun ini, bukan karena asosiasi monster atau si pemburu pahlawan yang membuat pahlawan botak kita ketakutan. Di tengah-tengah ketakutannya, tiba-tiba Fubuki datang yang membuat Saitama terkejut karena yang dikira datang adalah pelayan restoran. Fubuki pun duduk dan belum menyerah untuk terus bernegosiasi dengan Saitama.
mengerti maksud Saitama yang ingin mencari pemburu pahlawan dan Saitama pun belum mengerti identitas si pemburu pahlawan, Fubuki berusaha menawarkan kerjasama dengan Saitama untuk memberikan informasi terkait pemburu pahlawan tersebut sob, dan nanti akan membagi poin keberhasilan dari misi ini. Rayuan demi rayuan keluar dari mulut Fubuki. Salah satunya apabila misi ini berhasil, Saitama bisa saja naik ke posisi 5 besar di peringkat B. Namun, titik yang tidak disadari oleh Fubuki adalah Saitama tidak mengejar peringkat atau dia tidak memperdulikan peringkatnya berapa di asosiasi pahlawan. Saitama menjadi pahlawan hanya berdasarkan hobi semata. Tanpa rasa berdosa, Saitama tidak memperhatikan pembicaraan dengan Fubuki. Justru ia malah memesan sepiring penuh kentang goreng kepada pelayan. Setelah kentang goreng datang, Saitama langsung menyodorkan kentang kepada Fubuki. Fubuki pun langsung mengambil satu kentang goreng untuk dinikmati. Tiba-tiba senyuman iblis muncul dari raut muka Saitama. Dari senyuman Saitama, Fubuki mengira jika Saitama menyetujui kontrak kerjasama dengannya. Tiba-tiba ada teriakan dari pemilik restoran kepada seseorang yang kabur dan tidak membayar makanannya. Perasaan ketakutan kembali menghantui Saitama karena ia mengira jika tuduhan itu ditunjukkan kepadanya, namun ternyata tujuan tersebut untuk Garou. Ia kabur setelah hampir menghabiskan seluruh menu yang ada di restoran. Melihat ada yang kabur tanpa membayar, Saitama tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk mengejarnya. Aslinya Saitama juga ikut kabur coy. Botak itu memang kampret dan licik ya. Aduh, emang the best lah si botak ini. Ketika ia lari mengejar Garou, ia sempat menoleh ke Fubuki dan mengatakan kepada Fubuki jika tadi Fubuki juga ikut makan kentang goreng, yang artinya Fubuki harus membayar pesanannya tersebut. Sekaligus Saitama juga berpesan kepada Fubuki untuk membayar makanan milik Saitama. Nampaknya Fubuki salah persepsi ketika melihat senyuman Saitama ketika ia mengambil kentang goreng. Senyuman itu bukan karena ia setuju dengan tawaran Fubuki, melainkan Saitama tersenyum akibat berhasil mengelabui dan memanfaatkan Fubuki untuk membayar pesanan miliknya. Garou berhasil melarikan diri dari kejaran petugas keamanan restoran. Ia pun mulai berpikir mengenai syarat yang diajukan asosiasi monster yang mengharuskan ia membunuh seorang pahlawan. Untuk membuktikannya dapat masuk ke asosiasi monster merupakan syarat dengan logika yang aneh. Di tengah perjalanan, secara kebetulan Garou bertemu dengan teman kecilnya yang bernama Tareo, yang senantiasa membicarakan informasi mengenai pahlawan atau monster melalui buku guide miliknya. Pada waktu itu, Tareo sedang dibully oleh teman-temannya. Melihat hal tersebut, Garou lantas menolong Tareo dengan membentak anak-anak yang nakal tersebut. Kedekatan Garou dengan Tareo lantaran Tareo merupakan representasi dari Garou waktu kecil, yaitu sering dibully. Perbincangan terjadi antara Garou dan Tareo. Tareo menanyakan suatu hal yang menurutnya janggal terhadap diri seorang Garou, yaitu kenapa pada waktu bersama Tareo ia dihajar oleh para pahlawan. Garou tak mau menanggapi pertanyaan dari Tareo. Karena Tareo terus mempertanyakan hal tersebut, Garou geram dan mencoba menghentikan pertanyaan dari Tareo dengan memberikan tatapan iblis seperti yang ia lakukan ketika bertemu dengan pemuda mabuk yang menghalanginya masuk ke restoran. Dan hal tersebut membuat Tareo ketakutan. Tiba-tiba di tengah perbincangan Garou dan Tareo, tanpa disangka-sangka, pengejaran terhadap Garou yang tidak membayar pesanannya masih berlanjut. Terdapat pahlawan yang masih mengejarnya. Ya siapa lagi kalau bukan pahlawan botak kita, botak pelontos kita, Saitama Sensei. Namun bukan malah memberi efek jera atau membawa Garou kembali untuk diadili oleh pemilik restoran. Saitama hanya memberi peringatan kepada Garou untuk tidak melakukan perbuatannya itu tadi, dan langsung pergi begitu saja. Mungkin karena Saitama juga pelaku makan tidak bayar, ia melepaskan Garou begitu saja dan hanya memberikan peringatan. Melihat Saitama pergi,
Garou tidak tinggal diam. Garou kembali teringat dengan syarat yang diberikan oleh asosiasi monster. Menurutnya, Saitama akan dijadikan korban persembahan untuk memenuhi syarat tersebut. Perlahan tapi pasti, Garou mencoba mendekati Saitama dengan tujuan untuk menyerangnya dari belakang. Ketika Garou berhasil meraih pundak Saitama dan akan memberikan pukulan kepadanya, tiba-tiba Saitama justru memberikan pukulan terlebih dahulu kepadanya. Tanpa menoleh ke arah lawannya, Saitama mengayunkan tangan kanannya dan boom! Garou terhempas jauh dan membuatnya pingsan. Ketika mengayunkan tangannya, Saitama kembali dihampiri rasa ketakutannya karena ia juga sama-sama kabur tidak membayar pesanan. Pukulan Saitama untuk menjauhkan Garou darinya karena Saitama tidak mau dicap dengan Garou sebagai komplotan kriminal yang tidak membayar makanannya. Garou pingsan dengan hidung mimisan karena terkena pukulan Saitama. Setelah sadar, nampaknya Tareo tidak meninggalkan Garou begitu saja. Kekalahan Garou dengan satu pukulan itu pun nampaknya membuatnya terkejut. Sampai-sampai Garou tidak ingat pahlawan seperti apa yang berhasil mengalahkannya. Tanpa disangka-sangka, dua monster yang ditugaskan Gyoro-Gyoro untuk mengawasi aktivitas Garou, yaitu Royal Reaper dan Bugat, datang menghampiri Garou. Kedua monster itu mengawasi ketat tingkah laku Garou ketika keluar dari asosiasi monster untuk berburu pahlawan. Namun kedua monster itu berspekulasi jika Garou tidak menunjukkan sifat-sifat alami dari seorang monster. Garou yang melihat kedatangan kedua monster tersebut menyuruh Tareo untuk lekas melarikan diri. Namun tak semudah itu Tareo bisa kabur. Karena ketakutan yang luar biasa, ia mulai gemetaran dan tak sanggup bergerak. Buku guide informasi tentang pahlawan dan monster yang selalu dibawanya pun tiba-tiba terjatuh dan secara kebetulan membuka halaman informasi mengenai Royal Reaper. Tareo mengetahui sosok Royal Reaper. Royal Reaper terkenal sebagai monster yang suka mencuri anak-anak. Karena ketakutan yang luar biasa, Tareo tiba-tiba ambruk. Garou pun menyuruh Tareo lekas berdiri dan berusaha kabur dari kedua monster tersebut. Melihat sikap Garou yang berusaha melindungi Tareo, ia justru menjadikan bahan olok-olokan dari Royal Reaper dan Bugat. Karena Garou mempunyai rasa belas kasihan dan mempunyai teman seorang anak kecil. Royal Reaper dan Bugat mencoba menghampiri Garou dan Tareo. Namun Garou berusaha bernegosiasi untuk keselamatan Tareo. Hal itu pun tidak digubris oleh Royal Reaper karena tangisan dan jeritan Tareo merupakan hal berharga bagi Royal Reaper yang memiliki obsesi mengenai hal tersebut. Royal Reaper dan Bugat semakin mendekat dengan teror-teror yang terus ia lontarkan kepada Tareo. Garou tidak diam saja melihat hal tersebut. Ia berusaha menjadi tameng untuk Tareo apabila serangan dari Royal Reaper dan Bugat itu terjadi. Dan tanpa diduga-duga, manga One Punch Man chapter 87 itu pun sudah berakhir. Kampret, padahal Mimin udah penasaran loh lanjutnya itu seperti apa. Ya, tapi Mimin udah baca lanjutannya dan akan Mimin sampaikan di video berikutnya. Kalau manga One Punch Man itu lama rilisnya ya Mimin bahas ini saja ya sob ya, karena kalau nggak bahas ini nanti nggak ada pembahasan dan akhirnya Mimin nggak upload dan nggak dapet itulah cuan. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.